Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam kali ini, kami ingin menjelaskan apa itu mikroprosesor, lebih tepatnya pengantar mikroprosesor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Jadi, dengan saya sendiri yaitu Febriansyah dengan NIM 2022 31049. Lalu selanjutnya ada rekan saya. Ada saya, Cynthia Maharani, dengan NIM 2022 31046. Dan perkenalkan nama saya Alfian Ruswandi dengan NIM 2022 31005. Oke, jadi selanjutnya apa sih sebenarnya organisasi komputer dan arsitektur komputer? Organisasi komputer sendiri yaitu, bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Sedangkan kalau arsitektur komputer itu lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Lalu perbedaan utama dari organisasi komputer dan arsitektur komputer itu apa aja sih? Jadi yang pertama ini ada untuk organisasi komputer yaitu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Unit-unit operasional ini maksudnya itu seperti control unit, arithmetic logic unit atau ALU, lalu ada juga memory management unit atau MMU. Nah, lalu kalau untuk arsitektur komputer itu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Lalu di dalam organisasi komputer itu dapat berbeda. Maksudnya, eee, organisasi komputer itu berbeda-beda berdasarkan berbagai faktor, seperti teknologi, performa, keterjangkauan, dan ketersediaan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara kerja komputer dan performanya. Lalu untuk arsitektur komputer, arsitektur setiap komputer itu memiliki bentuk yang sama dalam hal unit-unit operasional, yang seperti tadi sudah dijelaskan, lalu juga ada aliran data dan set instruksi. Lalu untuk organisasi komputer ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sedangkan arsitektur komputer itu lebih bertahan lama. Maksudnya tidak, terlalu berpengaruh atau tidak, tidak berubah-ubah gitu. Lalu selanjutnya ada struktur utama dari komputer. Yang pertama ada peripheral seperti keyboard, lalu mouse, USB, speaker, dan lain-lainnya. Lalu ada juga communication lines, itu seperti jalur-jalur, apa ya, jalur-jalur dalam komputer lah gitu bahasanya. Lalu selanjutnya dalam komputer itu sendiri ada yang namanya CPU, input output atau I/O, dan memori, yang dihubungkan oleh sistem interconnection. Lalu di sini ada struktur utama dari CPU. CPU sendiri itu ada 3 bagian, yang pertama ada control unit, lalu ada register dan combinational logic. Lalu ada struktur utama dari control unit, yang pertama ada control state machine, program counter, loop control, program memory, master interface, dan instruction decoder. Nah, program memori ini maksudnya menyimpan mikroprogram. Mikroprogram ini bertindak sebagai otak di balik operasi kontrol unit, yang menentukan bagaimana kontrol unit mengendalikan seluruh prosesor. Untuk instruction decoder ini maksudnya, kontrol unit membaca opcode atau kode kode operasi dari instruksi yang sedang diproses, kemudian menggunakannya untuk menentukan urutan mikroprogram yang akan dijalankan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke. Selanjutnya di sini ada struktur komputer. Sebelumnya struktur struktur itu adalah bagaimana masing-masing perangkat berhubung satu sama lain, di mana fungsinya adalah mengoperasikan dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur tersebut.
di mana struktur komputer ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pengolahan data atau data processing, di mana fungsi utama komputer adalah mengolah data yang dimasukkan melalui perangkat input, misalnya keyboard, mouse, atau scanner, di mana perangkat-perangkat ini akan menjadi informasi yang berguna. Proses pengolahan data ini meliputi input, proses, dan output. Nah, pengolahan data ini dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU yang dikenal sebagai otak komputer, di mana CPU tersebut akan menerima instruksi dan data dari memori, kemudian memprosesnya dan menghasilkan sebuah hasil. Lalu, kecepatan dan kemampuan CPU menentukan kinerja keseluruhan dari komputer. Yang kedua, ada penyimpanan data atau data storage, di mana komputer dapat menyimpan data dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang lama, di mana data akan disimpan dalam perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan cloud storage. Nah, untuk penyimpanan data ini, data akan disimpan dan diinstruksikan oleh CPU, di mana berbagai jenis perangkat penyimpanan tersebut seperti memori utama atau RAM, hard disk drive atau HDD, dan solid state drive atau SSD yang memiliki kecepatan dan kapasitas yang juga berbeda-beda, di mana memori utama menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU, sedangkan penyimpanan sekunder seperti HDD dan SSD menyimpan data yang tidak sedang digunakan. Selanjutnya ada pemindahan data atau data movement, di mana komputer dapat memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Pemindahan data dapat dilakukan melalui jaringan komputer, internet, atau perangkat penyimpanan eksternal seperti flash disk dan hard disk eksternal. Nah, pemindahan data ini dipindahkan antara CPU, memori, dan perangkat eksternal tadi melalui bus. Bus itu merupakan sebuah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen komputer. Bus ini memiliki beberapa jenis seperti bus data, bus alamat, dan bus kontrol yang juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang terakhir itu ada kendali atau kontrol, di mana komputer dapat mengontrol berbagai perangkat elektronik dan sistem lainnya. Misalnya, ada komputer yang digunakan untuk mengontrol lampu, mesin industri, dan robot. Nah, kendali atau unit kontrol ini di dalam CPU itu mengontrol semua operasi pada komponen komputer, di mana CPU ini mengambil instruksi dari memori, lalu menerjemahkannya dan kemudian mengeluarkan sinyal kontrol ke komponen lain, seperti komputer yang digunakan untuk mengontrol lampu tersebut. Nah, lalu CPU tersebut akan memastikan semua komponen bekerja sama dengan benar untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, keempat komponen ini akan bekerja sama untuk menjalankan program dan menyelesaikan tugas di mana hasilnya akan disimpan kembali di memori atau dipindahkan ke perangkat eksternalnya. Itu merupakan bagian dari struktur komputer. Oke, selanjutnya ada komputer dilihat dari sudut pandang fungsi. Nah, ada beberapa. Yang pertama, ada proses pemindahan data, di mana dapat dilihat pada fungsi pemindahan data ini, sebuah perintah akan melewati data movement aparatus, lalu ke kontrol mekanisme, lalu kembali ke data movement aparatus lagi. Misalnya dari keyboard ke layar monitor. Yang kedua, ada proses penyimpanan data, di mana pada fungsi penyimpanan data ini, sebuah perintah akan melewati data movement aparatus, kontrol mekanisme, dan data storage facility. Di mana pada data storage facility ini, sebuah data dari luar komputer bisa disimpan pada komputer tersebut. Misalnya, seperti mendownload data dari internet. Selanjutnya ada fungsi pemrosesan data dari dan ke penyimpanan data, di mana pada fungsi pengolahan data, sebuah data akan keluar dari data storage facility melewati kontrol mekanisme, lalu
data processing facility untuk diolah lagi. Setelah data diolah, data akan kembali ke data storage facility. Contohnya ketika kita mengupdate bank statement. Yang terakhir adalah fungsi pemrosesan data dari penyimpanan ke input-output, di mana pada fungsi penyimpanan data, sebuah perintah akan melewati data movement apparatus, lalu ke kontrol mekanisme dan data storage facility, di mana pada data storage facility ini, sebuah data dari luar komputer bisa disimpan pada komputer tersebut. Misalnya, mendownload data dari internet. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan pada teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah evolusi komputer. Ya, tahap evolusi. Tahap pertama itu tahap manual. Perhitungan dilakukan secara manual dengan alat bantu mekanis seperti sempoa, abakus, dan mesin hitung. Contoh, itu adalah Pascalin 1642 oleh Blaise Pascal, mesin analitik Charles Babbage 1837. Dan tahap kedua yaitu tahap mekanikal. Penggunaan perangkat elektromekanis seperti relay dan tabung vakum untuk melakukan perhitungan. Kapasitas memori dan kecepatan lebih tinggi dibandingkan komputer mekanik. Contohnya, Harvard Mark I 1944 dan Colossus 1943. Selanjutnya, tahap evolusi, yaitu tahap mekanik elektronik. Pengguna tabung vakum dan transistor untuk menggantikan perangkat elektromekanis ukuran lebih kecil dan portable, kapasitas memori dan kecepatan jauh lebih besar. Contohnya ENIAC 1946, UNIVAC 1 1951, dan IBM 360 1964. Selanjutnya, tahap elektronik, penggunaan Integrated Circuit atau IC dan mikroprosesor ukurannya semakin mini dan portable. Kapasitas memori dan kecepatannya sangat besar, perkembangan internet dan multimedia. Contohnya PC IBM 1981, Macintosh 1984, dan laptop dan smartphone. Selanjutnya ada generasi komputer. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Tabung vakum sebagai komponen utama, ukurannya besar dan berat, memorinya terbatas, kecepatannya sangat lambat, penggunaan kartu berlubang dan pita magnetik sebagai input dan output, dan contoh dari generasi pertama yaitu ENIAC, Colossus, dan UNIVAC pertama. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Transistor menggantikan tabung vakum, ukurannya lebih kecil dan ringan, kapasitas memori lebih besar, kecepatan lebih tinggi, penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Contoh dari generasi kedua yaitu IBM 1401 dan UNIVAC 2 dan PDP 8. Selanjutnya generasi ketiga 1964 sampai 1971. Integrated Circuit atau IC menggantikan transistor, ukurannya lebih kecil dan portable, kapasitas memori dan kecepatan jauh lebih besar, munculnya sistem operasi dan perangkat lunak, dan contoh dari generasi ketiga, IBM 360, DEC PDP 11, dan Apple II. Selanjutnya generasi keempat dari 1971 sampai sekarang, yaitu mikroprosesor sebagai inti komputer, ukurannya semakin mini dan portable, kapasitas memori dan kecepatannya sangat besar, perkembangan internet dan multimedia. Contoh dari generasi keempat ini yaitu PC IBM, Macintosh, laptop, dan smartphone. Selanjutnya generasi kelima, masa depan, yaitu kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kuantum, interaksi manusia, komputer yang lebih alami, komputer yang lebih personal dan adaptif. Contoh dari generasi 5 masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Selanjutnya kesimpulan. Jadi, apa itu mikroprosesor? Mikroprosesor adalah komponen penting dalam berbagai perangkat elektronik.
Ia bertanggung jawab untuk menjalankan semua instruksi dan operasi dalam perangkat, dan merupakan otak dari perangkat tersebut. Jadi mungkin sekian, presentasi dari kami mengenai tentang pengantar mikroprosesor. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.